Oke teman-teman, saya memiliki sebuah kompas ya. Kompas ini dia akan mengatur dirinya sesuai dengan medan magnet yang ada di bumi ya. Ini dia menunjukkan north dan ini south ya. Ini sedikit kita gerak-gerakan supaya dia pada posisi yang pas ya. Nah, apa yang terjadi apabila kita dekatkan sebuah magnet? Ini ya, magnet ya. Nah, ini contoh magnet. Nah, bisa kita lihat ya. Dia berputar ya. Tuh. Karena medan yang besar dari magnet tadi menyebabkan kompas tadi bergerak ya, berputar. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kompas tadi yang menyesuaikan diri dengan induksi magnet yang ada di bumi, kemudian ada induksi magnet dari luar, maka dia akan menyesuaikan lagi. Pada saat magnetnya sudah kita lepaskan dari kompas tadi ya, dia akan di kondisi yang sesuai dengan magnetik bumi ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini kompas. Di atasnya saya beri seotas kawat email ya, ini sangat kecil, kelihatan mungkin ya. Kemudian nanti akan saya beri arus listrik. Kita akan lihat apa yang terjadi apabila kita berikan arus listrik ya. Ini saya akan ini kan. Nah, terlihat teman-teman bahwa jarum kompas tadi berputar ya, bergerak ya, sangat kecil. Tapi ini menunjukkan bahwa pemberian arus listrik itu akan memberikan efek kepada kompas tadi. Artinya akan terjadi medan magnet di sekeliling kawat tadi ya. Ya, di sini ada saya gambarkan seutas kawat ya teman-teman. Nih seutas kawat. Kemudian ada arus ke atas ya, ini I-nya. Kemudian pada kawat tersebut itu akan timbul medan magnet ya. Medan magnet ini aturannya menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya kita seperti ini, yang jempol kita itu adalah arus listriknya, maka keempat jari kita itu adalah arah daripada medan magnetnya ya. Seperti itu ya. Jadi hal itu telah dilakukan oleh Lenz ya, yaitu seorang sarjana bangsa Belanda. Dia menemukan suatu azas, yaitu bila pada seutas tali dialiri listrik, seutas tali itu maksudnya seutas kawat ya, maka pada sekeliling kawatnya akan terdapat garis-garis gaya magnet yang menyerupai cincin. Karena adanya elektromagnetik tersebut, maka pada kawat tersebut akan terdapat potensial balik yang menentang arus semula. Seperti itu ya. Jadi apa yang tadi kita lakukan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh sarjana dari Belanda ya. Nah, dari situ apabila kita ganti kawat lurus tadi menjadi kumparan ya, seperti ini ya misalnya ya. Kita buat menjadi kumparan. Nah, seperti ini, maka apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Nah, jika kita misalkan kumparan ini kita berikan arus I di sini ya, arus I, maka eh, pada bagian kumparan tadi akan timbul eh, kutub-kutub magnet ya. Jadi yang di sebelah sini ada S dan yang di sebelah sini adalah yang N, North ya. Sehingga boleh kita gambarkan medan magnetnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau juga kita gambarkan lagi. Nah, seperti ini. Ini medan magnetnya ya. Jadi dengan demikian
pada saat kita menjadikan kumparan, maka dia akan menjadi magnet remanen ya, bukan permanen tapi remanen. Artinya dia akan menjadi magnet selama ada arus listrik dan tidak menjadi magnet apabila arus listriknya dilepaskan gitu ya, seperti itu. Dan untuk memperkuat medan magnet tadi, maka pada kebanyakan kasus kita menggunakan contohnya besi lunak ya, seperti ini, besi lunak yang kemudian besi tadi kita lilitkan dengan kawat email misalnya seperti ini ya. Nah, pada saat diberikan tegangan, maka besi lunak tadi akan menjadi magnet dan dia akan bisa eh, menempel atau menarik plat besi ya, misalnya seperti ini. Kemudian pada saat dilepas, plat besinya itu akan lepas. Nah, itulah salah satu prinsip kerja daripada relay yang biasa kita ketahui selama ini. Baik teman-teman, saya akan coba gambarkan kumparan lagi ya, seperti ini. Ini misalkan ada kumparan, kemudian kita dekatkan dengan magnet. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya teman-teman? Maka magnet ini akan memberikan medan magnet ya, atau flux magnet kepada kumparan ini, dan sehingga nanti akan dihasilkan suatu gaya atau force atau motion yang bisa kita lihat arahnya menggunakan aturan tangan kiri seperti ini ya, Fleming ya, aturan tangan kiri Fleming, di mana jempol ini adalah motion atau force tadi ya, kemudian telunjuk ini adalah medan magnetnya B, ini ya B, dan magnet ini I tadi ya, kemudian yang jari ini adalah arus listriknya ya, jadi seperti itu ya. Yang ini adalah F-nya, gaya atau motionnya, force-nya, kemudian telunjuknya adalah magnetic field atau B-nya, dan yang jari tengah ini adalah arusnya ya, atau I-nya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah prinsip yang mungkin kita ketahui pada motor ataupun termasuk speaker juga ya, dimana pada saat kalau kita lihat pada speaker ini ya, saya ada sampelnya misalnya. Nah, ini pada speaker ini, maka dia ada magnetnya, ada magnet tetap ya. Seperti ini magnet tetap akan memberikan induksi magnet. Kemudian dia ada kumparannya di dalamnya, kumparan. Nah, pada saat kumparan ini diberikan arus, dalam hal ini misalnya arus AC ya, maka akan terjadi force, tekanan ataupun motion ya, gerakan ya, sehingga menghasilkan speaker tadi bergerak dan menghasilkan suara seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya ada micro kaset ya. Ini sebagai penghasil suara, ini saya sambungkan dengan suatu konektor. Kemudian konektor ini saya sambungkan dengan relay, relay ya. Ya mungkin teman-teman pasti sedikit heran, kenapa kok relay kita sambungkan dengan output daripada micro kaset gitu loh. Biasanya kan relay disambungkan dengan tegangan 5 volt, 9 volt yang dia akan istilah menggerakkan atau menarik plat ya, sehingga eh, dia berfungsi sebagai on off gitu ya. Nah, di sini saya berkeyakinan ya bahwa ini contoh dalamnya relay. Relay ini sudah beberapa kali kita pakai, itu pasti dia akan eh, menjadi magnet ya, magnet walaupun tidak terlalu besar katakanlah ya, karena memang dia tidak didesain untuk sebagai magnet permanen ya, tapi hanya magnet remanen ya. Tetapi tentunya tetap dia ada sisa magnetisnya ya. Dan di sini ada lilitan di dalamnya ya, di dalam di sininya ada lilitan, sehingga berdasarkan tadi ya, Fleming left hand ya, ada B, ada gaya atau ada flux magnet, kemudian ada arus listrik.
maka akan terjadi ada force atau motion ya. Dalam hal ini motionnya itu adalah gerakan eh, udara, karena di sini tidak ada model membran seperti halnya speaker, tetapi tetap akan ada pergerakan udara ya, gerakan udara. Sehingga saya berkeyakinan bahwa walaupun di sini relay ini bukan difungsikan untuk mendengarkan suara atau musik, tetapi pada saat kita beri arus AC ya, dalam hal ini dari suara, maka kita akan bisa mendengarkan suara tadi ya, walaupun dalam hal ini misalnya sangat kecil ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, kita akan dengarkan. Nah, terdengar suara sangat kecil sekali teman-teman. Nah, ada suaranya ya. Teman-teman bisa bisa coba di rumah ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan mencoba eh, mengganti relay tadi dengan motor DC ya. Ini lebih aneh lagi ya. Motor DC kita akan dengarkan apakah dia ada suaranya ya. Oke, kita akan solderkan terlebih dahulu. Teman, ini motornya sudah saya sambungkan ya. Ini langsung ke terminalnya, langsung masuk ke sini ya. Kemudian kita akan dengarkan lagi ya. Kalau di sini saya berkeyakinan memang dia suaranya akan jauh lebih besar daripada relay tadi. Kenapa? Karena memang di motor ini ada magnet permanennya ya. Jadi sudah ada magnet permanen. Jadi di dalamnya ada magnet permanen, kemudian ada koilnya juga, sehingga akan dihasilkan ada force atau motion ya. Dalam hal ini adalah udara yang akan bergerak, sehingga akan kita bisa dengarkan suara daripada musik ataupun suara yang dihasilkan dari mikro kaset tadi ya. Baik, kita akan segera coba play ya. Saya dengarkan. Wow, betul-betul suaranya jauh lebih kencang daripada yang menggunakan relay. Kita akan coba dengarkan melalui mikrofon ya, teman-teman. Nah, ini apakah bisa nanti terdengar? Nanti akan kita coba cek ya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi saya sudah mendengarkan dan hasilnya memang untuk motor ini jauh lebih besar daripada yang relay tadi ya. Demikian video kali ini dan akan bersambung ke video selanjutnya. Terima kasih.